Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jalan Hijrah Channel guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenal bid'ah, mengada-ngada amalan baru tanpa dalil yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat, adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat beraktivitas setiap harinya dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ibadah, seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengurangi maupun menambah-nambahkan apapun di dalamnya, mengada-ngada atau membuat amalan baru dalam hal ibadah mahda yang tidak ada contoh atau dalil sahihnya disebut dengan bid'ah. Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa syariat Islam untuk disebarkan kepada seluruh umat manusia. Syariat dan ibadah yang dibawa oleh beliau sudah sempurna sebelum beliau wafat. Sebagai umatnya yang beriman dan bertakwa, sudah menjadi kewajiban untuk mengikuti semua sunnah dan perintahnya dan perintah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dikutip dari buku Al-Sunnah wal Jamaah dan Bid'ah Khurafat oleh Jarmawi Hadikusuma, umat Islam tidak diperbolehkan untuk menambah-nambah atau mengurangi apapun yang berkaitan dengan ibadah Islam atau aturan dalam Islam. Perilaku seperti ini dikenal dengan istilah bid'ah. Bid'ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diciptakan baru tanpa contoh yang mendahuluinya. Imam Shatibi mendefinisikan bid'ah dalam kitabnya yang berjudul Al-Isyan sebagai berikut: mengadakan suatu tanpa contohnya terdahulu. Sementara itu, menurut syara atau agama, Imam Shatibi mengatakan bid'ah sebagai berikut: suatu cara yang diadakan dalam agama yang menyerupai perintah agama yang dikerjakan dengan maksud berlebih-lebihan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikerjakan dengan maksud yang sama seperti maksud ibadah beda lainnya dalam agama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bid'ah dalam agama artinya menambah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dituntunkan Rasul dengan cara baru yang tidak ada asalnya dalam syara. Tujuan bid'ah pun ada beragam, seperti ini memperoleh pahala lebih banyak atau agar lebih dicintai oleh Subhanahu wa Ta'ala, atau agar dianggap lebih setia dan lebih rajin beribadah. Hukum bid'ah berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebagian hukumnya boleh atau halal, sedangkan sebagian yang lain hukumnya adalah haram. Hukum ini dibedakan berdasarkan macam-macam bid'ah. Umar radhiyallahu an membedakan bid'ah dengan menjadi dua, yaitu yang pertama, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah adalah ibadah yang tidak menyimpang dari nas syara dan di dalamnya ada nilai ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menambah rakaat sholat tarawih sampai 20 rakaat. Yang kedua, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah adalah bid'ah yang menyimpang dari nas atau dari syariat Islam. Bid'ah inilah yang dilarang dalam Islam dan tergolong perbuatan sesat. Rasulullah SAW bersabda, setiap bid'ah adalah sesat. Bid'ah sayyi'ah ini adalah sesat dan sangat berbahaya, sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuka Yahudi dan Nasrani. Agama yang sudah sempurna ini bisa jadi rusak karenanya. Salah satu contoh bid'ah sayyi'ah adalah pembangunan menara sebuah masjid. Lalu bagaimana cara terhindar dari bid'ah ini? Berikut pembahasannya. Cara menghindari bid'ah. Bid'ah adalah perbuatan sesat yang wajib dihindari oleh setiap muslim.
Adapun cara menghindari bid'ah sudah dijelaskan secara rinci dalam buku Ritual Bid'ah dalam setahun oleh Abdullah bin Abdul Aziz At-Tuwaziri. Antara lain, yang pertama, berpegang teguh pada kitab Al-Quran dan Sunnah, serta selalu menyebarkan dan menyampaikannya kepada umat Islam yang lain. Yang kedua, menerapkan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, memperhatikan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, mengantisipasi munculnya bid'ah dengan menolak perubahan dalam agama. Demikianlah artikel yang dituliskan mengenai bid'ah, mengada-ngada amalan baru tanpa dalil yang sahih. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.